kita sama-sama tahu logam asosiasinya ke pernafasan, paru-paru, seperti itu kan, gitu. Nambahkan ya, ini banyak orang belum mengerti apa itu spiritual, apa itu supranatural. Di dalam mikroskop tampak pada air yang diberi kalimat negatif sangat padat dan membentuk pola yang terlihat buruk. Sementara air yang diberi kalimat positif mengkristal, membentuk struktur yang indah, tampak harmonis. Meditasi kemasukan setan. Nanti sukmanya keluar, rohnya keluar, nyangkut, nggak bisa pulang. Itu artinya kita sebenarnya secara spiritual sudah sangat advance, sudah sangat maju. Lalu kita sendiri, bangsa kita sendiri yang mendegradasi itu dengan memunculkan mitos-mitos yang entah dari mana asalnya yang tidak bertanggung jawab gitu. Sementara supranatural selalu mencari keluar. Ya kan, saya pakai ini, anggap cincin ini ada tuahnya supaya saya nggak bisa dipotong nih, saya akhirnya petang petenteng ya. Saya punya kemampuan supranatural. Dan nih, kamu pasien, saya jampi-jampi kamu, saya kasih kamu energi. Anggap saya sebenarnya nggak bisa apa-apa, kamu sembuh. Berarti itu membuktikan betapa hebatnya pikiran kamu. Sebenarnya manusia ini semua sakit penyakit bersumber dari pikirannya sendiri. Ini disebut psikosomatis. Tapi kalau ini dibuka dalam arti masyarakat memahami ini, rumah sakit sepi, bos. Titi Puspa ya, dia bisa sembuh dari kanker dengan rutin bermeditasi. Pikiran kita tuh kayak benang kusut. Benang kusut, kalian pun jadi nggak produktif. Kamu mau buka usaha, cemas, ya kan? Padahal cemas itu nggak real. Atau kamu diajak apa, kerja proyek apa, kamu meremehkan dirimu, itu nggak real, itu pikiranmu sendiri. Disinilah kita butuh meditasi. Meditasi itu seperti benang kusut yang kembali dibentangkan. Pas sembuh dari kanker, berarti bisa dibilang negatif dong. Kalau semua kita konotasikan meditasi adalah berarti harusnya mati aja. Nggak usah sembuh. Jadi ada orang-orang yang terpilih secara spiritual, artinya dia melayani. Sebagai contoh, balian tadi. Biasanya kalau orang tuanya sudah balian, anak keturunannya pun balian. Dan itu tetap mungkin tidak semuanya, tapi ada tanda-tanda tertentu bahwa orang ini adalah garis terah dari balian yang harus menjalankan. Itu biasanya kalau tidak menjalankan, hidupnya akan berantakan. Halo guys, saya Yohan dari Atma Yatra. Kali ini saya lagi ada di Kalinung. Tempatnya cozy banget, asik banget nuansanya, etnik, alam, gaya-gaya pendopo Jawa. Ya, ini di daerah Batu. Kalian harus cobain main ke sini. Cincaunya the best. Cincau the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu, salam rahayu. Shalom. Kembali lagi dengan kita di channel Atma Yatra dengan saya Alfa. Saya Jenis. Saya Yohan. Jadi tujuan kita konten hari ini adalah tentu tentang membahas masalah dukun, terutama di lingkungan bumi Nusantara kita, seperti itu. Jadi konsepnya itu dukun itu sebenarnya seperti apa sih menurut pemandangan dari Ko Yohan dan dari Jenis? Oke, dukun. Jadi saat ini banyak sekali beredar polemik ataupun permasalahan tentang dukun gitu. Tapi dalam pengamatan saya, pemahaman kita, terutama orang Indonesia ini sangat minim referensi tentang apa itu dukun gitu. Yang mirisnya padahal praktek yang disebut dukun tadi justru banyak sekali di negara kita ini gitu, umum gitu. Nah, kalau kita menganalisa arti dari dukun yang sebenarnya, ini saya lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi seperti mantra, guna-guna dan sebagainya. Sama dengan dokter atau tabib. Dan persamaan kata dokter sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dukun, mantri, medikus, sinse, dan tabib. Nah, jadi istilah dukun ini muncul belum begitu lama sebenarnya. Dari ensiklopedia tahun 1917, dukun ini didefinisikan sebagai praktisi dari seorang pribumi yang memiliki segala keahlian termasuk medis. Di sini dukun digambarkan sebagai profesi resmi yang didominasi perempuan daripada laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena pada masanya perempuan itu yang lebih banyak terjun langsung dalam kehidupan kemanusiaan, dalam kemasyarakatan. Terutama contoh kelahiran bayi. Gitu, kelahiran bayi disebutnya kan dukun beranak, betul. Dan juga yang membuat ramuan-ramuan herbal ataupun jamu. Nah, jadi itu pada awalnya umumnya itu perempuan. Kalau kita ngomong yang dukun dalam artian sebagai orang yang membantu, menyembuhkan, dan dia memahami
hal-hal yang tidak semua orang pahami begitu. Jadi sama kayak dokter di zaman sekarang gitu ya, lebih tepatnya. Betul. Jadi sebetulnya gini, yang kita nggak sadari, tanpa adanya dukun pun sebenarnya kita nggak akan lahir. Iya. Karena leluhur-leluhur kita semua dilahirkan oleh dukun. Iya. Dari ratusan tahun lalu mundur ke ribuan tahun lalu tidak ada dokter. Iya. Dan yang kita juga di sini saya berusaha berimbang ya. Saya tidak ada mau menjatuhkan nama yang disebut dukun ataupun saya meninggikan istilah dukun, tidak juga gitu. Jadi saya berusaha mengajak teman-teman semua untuk melihat dari perspektif yang berimbang. Kita lihat di tengah-tengah gitu loh. Baik lagi, apakah dokter itu sudah ada dari sejak dahulu? Enggak, dokter itu kan disebut dokter itu kan adalah medis modern medik gitu. Dan ilmu kedokteran medis yang sekarang ini adalah evolusi dari ilmu-ilmu yang sudah leluhur kita kuasai sejak ribuan tahun lalu. Sebagai contohnya adalah TCM atau Traditional Chinese Medicine yang sekarang disebutnya Shinsei. Ya, Shinsei itu melihat menganalisa seseorang dari keseimbangan elemennya. Kita mengenal yin dan yang. Apakah yin-nya seimbang? Yin dan yang-nya maksud saya begitu. Terus lihat juga dari 5 unsur. 5 unsur tersebut bagaimana keadaannya di dalam diri seseorang? Sudah seimbang atau tidak? Nah, tentunya ketidakseimbangan itu akan menciptakan permasalahan-permasalahan secara rohani maupun secara medis. Gitu. Sebagai contoh yang kita sama-sama tahu, logam asosiasinya ke pernafasan, paru-paru, seperti itu kan, gitu. Jadi artinya leluhur kita sudah memahami anatomi tubuh sejak ribuan tahun lalu, gitu. Jadi kita nggak bisa mentah-mentah semata-mata mendiskreditkan istilah dukun tanpa memahami konteks arti dukun yang sebenarnya, gitu. Dan sebaliknya juga nggak bisa juga kita mengglorifikasi, meninggikan medik modern, karena tanpa ada ilmu leluhur ini kita semua sekarang nggak ada, gitu loh. Semua adalah perkembangan dari ilmu pengetahuan yang terus dikembangkan dari nenek moyang kita, gitu. Memang terjadi pergeseran makna dukun untuk saat ini. Ya, sebagai contoh, coba kalau saya mau tanya kamu, sebatas pemahaman kamu aja, apa itu dukun? Yang kamu udah tahu secara dalam bermasyarakat, mungkin dari keluarga kamu. Ya mungkin kalau dari lingkungan saya secara pribadi itu dukun itu selalu dihubungkan dengan sesuatu yang negatif. Ya terutama mungkin mengenai ya kita bilang adalah kalau sekarang adalah hal-hal metafisika seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang kan kalau saya lebih familiar mendengar kata dukun itu biasa dukun santet, dukun apa. Padahal kan tadi kan Koyohan juga sudah ngomong bahwa saya kan dukun ini sebenarnya kan lebih spesifik harusnya kan ke penyembuhan seperti dukun beranak atau seperti apa kan gitu. Cuman kenapa yang saya herankan saya sangat familiar bahwasanya dukun itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Dukun santet lah, dukun apalah seperti itu sih. Kalau dari saya. Ya, artinya saat ini konotasi dari dukun umumnya dipahami, dikenal dengan gambaran yang buruk ya. 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 Saya rasa jenis juga umumnya kalau di hadapan orang-orang kan seperti itu narasinya Iya. kan. Gitu. Nah, ini juga ada permasalahan dari segi bahasa. Kembali lagi saya katakan, ini sebenarnya pergeseran makna. Jadi dukun yang dahulu adalah penyembuh, orang pintar disebutnya kan orang-orang ya kalau sekarang bilang dokter ya dulu penyembuh, namanya mungkin dukun gitu kan. Namun lambat laun ya karena memang sesuatu yang tidak dimengerti selalu diasosiasikan dengan gaib, dengan supranatural. Juga ilmu-ilmu para dukun ini di masa lalu juga melampaui kecerdasan atau wawasan masyarakat pada umumnya pada saat itu, yang pada akhirnya ini dianggap sesuatu yang supranatural. Nah, disinilah pelan-pelan kita masuk ke pemahaman dukun yang sedikit keliru. Dalam artian begini, kalau kita bahasa Inggris contoh, witch, wizard, apalagi fortune telling, psychic, Spirit apalagi medium. spirit Shaman. medium, shaman. Nah, kita ngomong shaman dulu ya. Shaman itu adalah orang yang menjadi jembatan antara alam astral dengan alam manusia. Mereka menyampaikan pesan-pesan dari alam yang lebih tinggi, dari entitas suci yang lebih tinggi. Ini tugas dari si pelaku shaman. Shaman umumnya adalah kepala atau ketua dari satu kelompok atau kepala suku, katakan. Jadi zaman dahulu kala belum mengenal agama samawi seperti sekarang, orang itu merujuk kepada si kepala suku yang mana mereka adalah shaman. Saat ada kondisi alam tertentu, meminta petunjuk atau ada yang sakit gitu. Nah, dia mengerti, dia mampu menyerap frekuensi-frekuensi yang melebihi kapasitas manusia pada umumnya. Dan juga secara perkembangan kalau kita lihat di negara-negara lainnya, contoh Tiongkok. Ya, kita sama-sama tahu ada
tatung, lotung. Nah, itu juga shaman namanya. Di Korea juga ada. Di Korea juga ada. Kamu pernah nonton Exhuma? Ya. Namanya mudang. Mudang itu dukun. Dukun shaman. Kesamaannya di sini adalah mereka sama-sama menjadi jembatan untuk menyampaikan energi atau pesan dari alam lain, entah itu leluhur atau dewa atau apapun. Perbedaannya di sini adalah adanya spirit medium atau mediumship. Nah, tapi sekarang yang saya maksud menyampaikan pun sama-sama medium. Tapi yang saya maksud di sini adalah ada energi yang masuk ke dalam dirinya. Sehingga saya bicara, saya bergerak atau saya melakukan berdasarkan kehendak dari energi yang merasuki saya. Jadi konsep masuknya energi ini atau orang bilang kerasukan pun nggak selamanya juga negatif. Karena selama ini di Indonesia kerasukan, oh yang masuk marah-marah, setan apa gitu. Padahal kalau kita teliti lagi, telusuri lagi dari seluruh budaya yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri sebenarnya gitu. Itu dipercaya bahwa yang masuk itu bisa leluhur atau dewa atau entitas apapun yang dianggap kondisi spiritualnya lebih tinggi daripada manusia, kesadarannya seperti itu gitu. Contohnya itu tadi kalau di Chinese ada tatung gitu kan, dia masuk dewa, dia bisa menyembuhkan, tapi sebenarnya saya nggak bisa. Yang menyembuhkan kamu adalah dewa A gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita udah masuk ke tadi shaman ya. Jadi nggak ada kan di yang umum di Indonesia apa? Nggak ada. Tidak ada istilah shaman. Yang ada setiap kamu masuk dibilangnya kerasukan. Iya. Gitu loh. Jadi tidak bisa membedakan antara yang positif dan negatif. Seperti itu. Ya, Semuanya lalu sama kita ngomong sekarang primbon kalau kita Jawa. Yes, timbul. Kalau kita ngomong Chinese ada Cuwei Tosu, ada Chimenduncha, ada Patse, ada I Ching dan lain sebagainya. Yang saya sebut itu metafisika, hitung-hitungan. Mereka hitung-hitungan secara angka berdasarkan elemen. Jadi sama dengan Jawa. Lah ini kan kita bilang dukun lagi. Iya. Tekniknya sudah berbeda. Ini logis, berdasarkan hitung-hitungan dan logika. Bukan artinya kalau saya bilang, saya lihat kamu begini. Saya lihat kamu hati-hati besok begini, dari mana? Oh, dari cenayang. Berarti kan kalau bahasa Inggris psychic, berarti saya cenayang. Sementara yang barusan saya sebut, kalau kita ngomong primbon atau ilmu metafisika Tiongkok, itu kan hitung-hitungan. Beda lagi. Di dunia barat juga kan Apakah- dikenal dengan astrologi. Iya, kan, ada Cuma. astrologi, ada lagi human design, Iya. gitu loh. Ada tarot, ya kan? Nah, tarot ini memang sudah masuk ilmu meramal, tapi menggunakan media kartu. Itu juga berdasarkan energi juga. Nah, lagi-lagi di Indonesia dibilangnya apa? Dukun lagi. Yes. Gitu loh. Jadi ini sangat berbeda sebetulnya. Atau sekarang saya dukun santet. Kamu dukun beranak. Apa bisa disamakan? Atau mungkin kamu Mbak Erot misalnya. Ini profesi yang sangat jauh gitu loh. Jadi sebenarnya ya akhirnya ini yang menjadi polemik dan menurut saya miris. Banyak orang-orang yang sebenarnya berjasa di bidang-bidang kesehatan tradisional akhirnya dipandang sebelah mata, dianggap sebagai dukun, sementara dukun sendiri konotasinya selalu negatif. Contoh, kalau di Jakarta, saya kalau tidak salah ada namanya Guru Singa. Guru Singa itu yang dia pengobatan tradisional, mostly memang tentang cedera, patah tulang, seperti itu. Kalau di Malang, sangkal putung. Nah, kita mau bicara apapun, sampai saat ini orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah sangat terbantu dengan adanya mereka. Gitu loh. Apa kita bisa dengan gampangnya saya bilang mereka dukun, saya hujat mereka, saya hina mereka, gitu loh. Sementara saya rasa negara kita tidak benar-benar memfasilitasi atau mencari alternatif lainnya. Artinya ya ini sudah alternatif, gitu loh. Padahal ini yang lebih tua, ini yang original. Justru medis modern lah yang pendatang baru. Tapi katakan sekarang pengobatan alternatif adalah ya seolah dikesampingkan, nomor 2 kan, atau bahkan dinaktirikan, gitu. Sebenarnya saya rasa andai kata pemerintah atau yang berwenang bisa memantau, memfasilitasi, gitu kan, itu mungkin akan lebih tertata, gitu. Tidak akan terjadi seperti ini. Dan sadar nggak sih, sebenarnya permasalahan dukun ini kan dimulai gara-gara siapa? Gus Samsudin. Sejak Gus Samsudin, lalu ada reaksi dari pesulap merah. Disinilah terbongkar trik-trik perdukunan. Nah, lagi-lagi ini pesulap yang menggunakan trik-trik atau ilmu sulapnya mengatasnamakan dirinya sebagai paranormal ataupun orang dalam lingkup agama tertentu, ya ini yang miris. Itu yang bahaya. Lagi-lagi sulap itu magician. Ini beda lagi kan? Iya. Kenapa semuanya? Apakah Deddy Corbuzier kita bilang dukun? Apa pesulap merah sendiri kita bilang dukun? Tidak bisa. Iya. Kita yang kurang teredukasi sebetulnya. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa pukul rata semuanya seperti itu. Sebenarnya sih saya ada sedikit pertanyaan. Jadi sebenarnya dukun, kalau kita bilang secara identitas, sebenarnya identitas dukun Nusantara lah, kalau sekarang Indonesia ini sebenarnya apa? Kalau pendapat dari Ko Yohan, soalnya kan yang berkembang di masyarakat ini kan semuanya adalah stigma negatif seperti itu. Ya inilah yang menyedihkan ya. Kalau kebanyakan, mohon maaf sebelumnya, di Pulau Jawa memang kebanyakan dukun-dukun ini, mungkin kalian boleh
amati sendiri atau ya silakan sampaikan kepada kalian gitu, apakah pandangan kita sama. Jadi kalau yang saya lihat saat ini justru dukun ini berafiliasi dengan agama. Sebenarnya beliau adalah dukun, tapi berhubung saat ini dukun selalu dipandang negatif, ya akhirnya mereka menggunakan atribut agama tertentu. Gitu. Padahal keilmuan secara keagamaannya katakan hampir nol. Gitu. Jadi yang salah bukan agama. Dan disinilah yang menjadi concern sebenarnya, karena saat dukun ini tidak berintegritas, dia tidak memberikan sesuatu yang benar-benar mencerahkan masyarakat, benar-benar membantu, hanya memanfaatkan, menipu dan lain sebagainya. Ini kan mencederai nama baik agama yang kita anut. Itu permasalahannya. Jadi yang salah bukan agamanya. Bukan agamanya gitu loh, dan bukan konteks dukunnya juga, tapi oknum dukun kan. Gitu. Nah, tapi kalau kita kalau kita lihat ke luar daerah, luar Jawa katakan. Di Bali ada Balian. Balian itu seolah seperti profesi yang resmi dalam kepercayaan adat Bali. Jadi Hindu Bali sendiri pun kan nggak bisa dibilang Hindu yang sama dengan Hindu dengan India. Itu udah agama asli Nusantara, dan mereka mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Dan di dalam lingkungan sosial budaya mereka terdapat yang disebut Balian. Balian ini turun-temurun. Ini mungkin saya sering cerita sama Alfa, tapi belum banyak cerita, belum menyampaikannya di publik, terutama di channel ini. Jadi ada orang-orang yang terpilih secara spiritual. Bukan berarti dia terpilih lalu dia spesial melebihi semua orang, tidak. Setiap orang terpilih untuk tugasnya masing-masing. Nah, tapi kita sekarang persempit orang yang terpilih untuk menjalankan hidup di garis kehidupan spiritual. Artinya dia melayani. Sebagai contoh Balian tadi. Biasanya kalau orang tuanya sudah Balian, anak keturunannya pun Balian. Dan itu tetap mungkin tidak semuanya, tapi ada tanda-tanda tertentu bahwa orang ini adalah garis terah dari Balian yang harus menjalankan. Itu biasanya kalau tidak menjalankan, hidupnya akan berantakan. Katakan ekonominya malah jadi sulit, penyakitan, asmara atau rumah tangganya berantakan. Tapi begitu mereka menjalankan, ya hidupnya malah lebih tertata. Semuanya lebih lancar. Jadi bisa dibilang tugas jiwa ya? Betul, misi jiwa, betul misi sekali. Jiwa. Nah, kalau di Tao, nih sebenarnya yang paling memfasilitasi ini semua adalah Taoism ya. Jadi kita anggap, walaupun bagi saya Tao itu adalah sebuah bentuk aliran spiritual yang saat ini dianggap agama. Oke, let's say itu agama, walaupun bagi saya bukan. Mohon maaf sebelumnya. Dalam Tao itu ada ilmu Chinese medicine atau TCM yang disebut Shinsei juga, gitu. Ada shamanism, orang-orang yang tubuhnya sebagai wadah dari entitas tinggi atau dewa. Ada lagi orang-orang yang berkecimpung di bidang metafisika, membaca perjalanan hidup seseorang, bahkan termasuk feng shui. Nah, ini kan berbeda semua, gitu loh. Jadi kalau kamu bilang Indonesia kan seolah menganggap semuanya dukun, berarti Tao itu bukan agama, Tao itu perdukunan. Tao adalah dukun berarti, karena mereka seolah memfasilitasi atau semua itu ada di dalam lingkup Tao, begitu. Nah, ini sebenarnya permasalahan kosakata kita yang terbatas. Ya, gitu. Bahkan di Indonesia juga saking sempitnya wawasan mereka, menganggap meditasi itu juga yang hanya dilakukan oleh dukun. Betul. Jadi bahkan sampai orang yang membuka retret meditasi, perkumpulan meditasi untuk keselarasan jasmani dan jiwa, begitu. Orang-orang yang menyediakan jasa tuntunan meditasi malah dibilang pelaku dukun juga. Iya. Nah, ini lucu guys, ini lucu. Sebentar. Saya sebutin tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh besar yang melakukan meditasi secara rutin ya. Bill Gates, pendiri Microsoft. Lionel Messi, CEO Google. Sundar Pichai, saya kurang tahu cara bacanya, mohon maaf kalau salah. Jeff Weiner, CEO LinkedIn. Ada Oprah Winfrey. Dan juga Sir Paul McCartney, personel The Beatles. Yes. Michael Jordan. Ini hanya sebagian kecil dari tokoh-tokoh besar yang melakukan meditasi. Ini lagi-lagi ini kesalahan oknum guys. Saya beri contoh kasus. Kamu sering dengar nggak? Atau kamu juga sering dengar nggak? Kalau meditasi hati-hati. Iya. Hati-hati, nanti roh kamu nggak bisa balik lagi ke badan Meditasi kamu. jangan sendiri. Meditasi harus ada gurunya. Meditasi harus ada yang bimbing. Nanti kalau meditasi kemasukan setan. Nanti sukmanya keluar, rohnya keluar, nyangkut, nggak bisa pulang. Ini yang merusak. Kita udah, negara kita ini negara spiritual. Karena kita sudah mundur ribuan tahun lalu pun, leluhur kita, nenek moyang kita sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa dengan cara mereka, dengan pencarian mereka. Begitu. Artinya kita sebenarnya secara spiritual sudah sangat advance, sudah sangat maju. Lalu kita sendiri, bangsa kita sendiri yang mendegradasi itu dengan memunculkan mitos-mitos
yang entah dari mana asalnya, yang tidak bertanggung jawab gitu. Memang kalau kamu meditasi ditata, dituntun oleh seorang guru, tentunya hasilnya akan lebih baik. Tapi kembali lagi, sebenarnya tidak usah dibuat jadi mistis yang bagaimana lah. Meditasi ini kan sebenarnya kalau kita bicara logika ya, itu kan melatih kamu punya ketenangan dan fokus gitu loh. Dan orang Eropa melakukan. Dan setahu saya asal muasal meditasi ini lahir dari Asia. Yang saya tahu ini bentuk evolusi dari yoga. Ya yoga itu kan dulu juga di India, yang saya juga lupa namanya apa dulu. Ya, katakan India lah ya. India dulu tidak ada agama, tidak ada Hindu. Tapi adanya sekte-sekte daripada para yojik. Jadi ada ratusan bahkan hampir ribuan mungkin yang punya keilmuan-keilmuan untuk membangkitkan atau menselaraskan energi mereka yang disebut pelaku yoga waktu itu. Nah, meditasi adalah salah satu contoh konkret yang simpel gitu loh. Jadi hanya dengan duduk kamu ya simpelnya begitu ya, walaupun nggak sesederhana itu begitu. Duduk, mengatur nafas. Artinya ini sesuatu yang logis guys. Kalian semua bisa melakukannya dan sebenarnya manusia apalagi di era modernisasi ini yang serba cepat, serba stres, serba gila. Kita sangat butuh ibaratnya gini. Pikiran kita tuh kayak benang kusut. Benang kusut, kalian pun jadi nggak produktif. Kamu mau buka usaha cemas, ya kan? Padahal cemas itu nggak real. Atau kamu diajak apa, kerja proyek apa, kamu meremehkan dirimu. Itu nggak real, itu pikiranmu sendiri. Disinilah kita butuh meditasi. Meditasi itu seperti benang kusut yang kembali dibentangkan, lurus. Kamu bisa melihat gambaran besar, gambaran luas. Jadi kamu bisa menentukan jalan yang terbaik gitu loh. Artinya keputusan-keputusan yang kamu buat adalah keputusan yang bijak. Jadi itu mencari ke diri kita sendiri gitu maksudnya. Nah, ini yang dibilang mencari kesejatian diri, begitu loh. Kalau kita perdalam lagi, kita sambungkan, kaitkan dengan agama, mungkin kalau di Jawa dengan perpaduan keyakinan dari era Nusantara sampai adanya Islam, sampai ada tokoh seperti Syekh Siti Jenar disebut manunggaling Kaula Gusti, kan begitu. Dan bahkan tanpa disadari pun meditasi ini ternyata bisa membawa banyak dampak positif untuk kesehatan. Betul. Bahkan salah satu artis Titiek Puspa ya, dia bisa sembuh dari kanker dengan rutin bermeditasi. Ya. Jadi kalau meditasi disalahartikan sebagai hal yang, mohon maaf ya koreksi kalau salah, maksudnya negatif, konotasi negatif itu berarti pemahaman yang sangat keliru gitu ya. Ya. Betul. Kalau meditasi kita artikan sebagai hal yang negatif, contoh beliau tadi artis Titiek Puspa. Dan sebenarnya kan sumber negatif itu kebanyakan bermula dari pikiran. Nah, kenapa butuh meditasi? Ini yang saya mau tambahkan, mohon maaf. Ini yang ditutupi. Sebenarnya manusia ini semua sakit penyakit bersumber dari pikirannya sendiri. Ini disebut psikosomatis. Jadi pikiran kita yang menjangkitkan segala macam bentuk penyakit. Karena apa? Pikiran itu kan menggerakkan sel-sel di tubuh kita, hormon dan lain sebagainya. Saat hormon stres terlalu banyak, regenerasi sel juga tidak maksimal. Disinilah timbul penyakit. Ya. Nah, namanya psikosomatis. Obat-obatan kimia. Nah, apalagi kita ngomong obat. Obat itu apa? Obat itu kan kita nggak sadar loh. Kita berpikir obat ini menyembuhkan. Tidak ada loh obat yang menyembuhkan. Jadi itu afirmasi sebenarnya. Setahu saya, nah ini beda lagi mungkin yang kamu maksud obat placebo, itu ada lagi tuh. Oh iya. Tapi balik lagi, kita ngomong placebo, anggap semua dukun kita healing secara energi segala macam itu nggak ada, itu hanya sugesti. Yes. So what? Emangnya kenapa? Kita cari kesembuhan kan? Makanya yang tadi saya bilang, sebenarnya kekuatan manusia sehebat itu dalam arti begini, anggap saya oknum dukunnya, dukun yang baik ya, saya penyembuh nih. Kamu pasien, saya jampi-jampi kamu, saya kasih kamu energi. Anggap saya sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kamu sembuh. Berarti itu membuktikan betapa hebatnya pikiran kamu. Kamu sendiri yang menyembuhkan dirimu. Saya hanya media yang membantu, yang meyakinkan dirimu sendiri. Kan seperti itu. Dan itu yang sebenarnya manusia butuhkan. Ini yang sebenarnya seharusnya Dilakukan. pelaku agama juga berikan. Tapi kenapa kok tidak diberikan ya? Saya nggak berani komentar kalau gitu. Dan balik lagi. Obat, tadi kita bicara obat. Obat itu sebenarnya hanya meringankan gejala loh guys. Jadi kalau kamu flu atau batuk, berarti kamu ada inflamasi, ada peradangan bahasa Indonesianya. Nah, sehingga menimbulkan gejala. Kalau ada bakteri, ada virus, kamu mungkin batuk pilek dan lain sebagainya. Ada gejalanya, mekanisme penyembuhan. Misalnya kamu masuk debu atau ada kotoran, kamu bersin. Bersin itu kan berusaha mengeluarkan kotoran-kotoran. Detox lah. Betul. Yang kita malah anggap penyakit adalah bersin dan pileknya. Itu bukan penyakit, itu gejala. Yang masalah sekarang ada virus mungkin di tubuhmu, ada bakteri, atau kotor paru-paru kamu gitu loh.
Kita malah pakai obat untuk menghilangkan gejala flu. Silakan kamu lihatlah obat-obat itu atau iklan-iklan, kan tidak ada menyembuhkan flu, menghilangkan gejala flu. Pasti seperti itu kan? Jadi itu secara logika, jadi secara logika obat-obat ini malah memperparah tubuh kita sendiri. Karena tubuh kamu jadi manja, imun sistemmu jadi Malah tidak malah. bekerja, betul. Akhirnya tubuhmu harus bergantung dengan obat Obat sakit tertentu. kepala, apa dan lain sebagainya. Gitu ya, mungkin belakangan sudah mulai banyak dokter-dokter yang bicara jujur apa adanya gitu. Meskipun kita nggak pungkiri, mohon maaf, banyak dokter yang bekerja sebagai sebetulnya sales obat, nggak punya integritas sebagai pelayan masyarakat, sebagai penyembuh, gitu loh. Ada yang mau tanya? Tadi yang mengenai placebo effect itu tadi gimana tuh penjelasannya? Penjelasan placebo effect? Ya, placebo. Buat teman-teman yang belum tahu. Iya, placebo effect itu kan placebo, pengganti. Jadi artinya dia nggak real. Kalau kita bicara obat, dia bentuk fisik kan, obat Ya. kapsul dan lain sebagainya. Dia padahal obat palsu. Tapi banyak orang mengalami kesembuhan dengan obat palsu tadi. Berarti Karena- sugesti kan namanya ya, kan. Saya sugesti. percaya bahwa ini obat namanya dol gitu kan. Saya minum ini jadi sembuh. Padahal ya cuma tepung mungkin ya. Tapi sembuh. Itulah kehebatan Placebo manusia. effect. Dan kita yakin. Bukan placebo efeknya, tapi bentuk keyakinan manusia. Makanya orang stres, orang sakit ini sebenarnya bentuk lemahnya iman. Nah ini yang dimaksud. Nah mohon maaf jadi kemana-mana nih. Ini yang dimaksud kelemahan iman sebetulnya. Nah itu kalau kita bicara dari placebo effect secara obat. Ada yang mengklaim sebenarnya teknik-teknik spiritual dari para healer yang konvensional seperti kita atau energy healer dan lain sebagainya itu pun placebo gitu loh. Ada yang menganggap seperti itu atau bahkan sugesti. Itu nggak ada, itu sebenarnya sugesti. Ya masalahnya di mana? Kalau itu kan karena kamu tidak percaya adanya energi. Ya. Kamu tidak percaya bahwa manusia terkoneksi dengan semesta Ya. dan kita bisa menggerakkan energi sesuai dengan harapan dan doa kita. Kamu terbatas dengan itu. Ya. Akhirnya kamu percaya bahwa ini cuma sugesti, kamu Ya. sembuh. Saya sembuhin. Ya. Sugesti. Jadi sembuh. Ya. Masalahnya apa? Kenapa Ya. dia harus habis puluhan juta untuk berobat? Iya. Kalau begitu. Jadi kembali lagi ke keyakinan manusia secara pribadi masing-masing gitu ya. Betul. Ya intinya begini, saya tadi hanya berusaha mewakilkan dari beberapa sudut pandang gitu loh. Kalau kita bicara sugesti, sugesti bisa menyembuhkan ya kan. Salah satu keilmuan secara sugesti juga ada hipnosis, Ya. namanya ilmu hipnosis. Hipnoterapi. Ya, hipnoterapi gitu. Nah, dari satu sisi lainnya lagi yang secara spiritual ada energy healing atau mungkin kalau di agama Islam ada ruqyah. Ya. Begitu sebenarnya sama kalau di Kristen ada pelepasan, ada baptis. Kan sama saja sebetulnya. Loh, jadi jangan standar ganda juga. Kalau di luar agamamu kamu cibir. Kalau sesuai agamamu, kamu agung-agungkan, sementara kamu pun tetap... Artinya gini, kamu nggak percaya dengan dukun karena kamu beranggapan tidak ada penjelasan yang logika. Nah sekarang coba logikakan agama. Seberapa besar kamu bisa logikakan agama? Begitu loh. Kamu bilang percaya kepada Tuhan yang tidak tampak. Kalau orang nggak tampak gimana percaya? Ya ini nggak ada habisnya kalau kita bahas gitu loh. Oh ya buktinya ada alam semesta. Yo kalau saya bilang nama pencipta semesta bukan Tuhan gimana? Saintis percaya bahwa dari Big Bang. Adanya Big Bang. Yes. Ledakan besar semesta yang akhirnya menciptakan kehidupan-kehidupan dari berbagai macam galaksi, planet dan lain sebagainya. Gitu loh. Jadi ya kita di sini bukan untuk berdebat, tapi Iya. untuk sharing. Untuk lebih mengedukasi lah sebenarnya apa sih dimaksud dengan dukun gitu. Ya artinya kalau saya pribadi saya bisa menerima semua cara pandang gitu loh. Yang saya kurang sepaham adalah kalau saat kita memaksakan satu cara pandang gitu loh. Saya contoh gini, saya berkecimpung di bidang penyembuhan alternatif secara energi. Apakah orang harus percaya? Ya tidak. Tidak. Gitu loh. Bahkan pasiennya pun nggak percaya, nggak masalah. Tapi Iya. bisa nggak dia percaya sama dirinya? Bisa nggak dia percaya sama Tuhannya? Kalau dia bisa, saya rasa dia nggak butuh saya. Iya. Silahkan. Nah gitu loh. Balik lagi, ini saya sebenarnya ada sedikit pertanyaan, terutama mengenai oknum dukun. Iya. Jadi secara pemahaman saya lebih familiar dengan kata dukun itu adalah dukun santet, dukun pesugihan, atau dukun Pelet. misalnya nggak dukun pelet lah yang terkenal gitu lah. Apa itu bisa dibilang sebagai pengrusak citra nama dukun? Tentu saja. Tidak secara langsung ya. Ini kan karena ya kita telah terlanjur secara bahasa atau kata menggabungkan semua unsur itu, mau spiritual, supranatural menjadi satu. Gitu loh. Mau dia pesulap, apalagi ini banyak penipu kan, dia sulap nih padahal. Tapi dia klaimnya dukun atau apa Ya. gitu. Ya akhirnya lagi-lagi dukun lagi yang kena. Gitu. By the way saya mau menambahkan ya, ini banyak orang belum mengerti apa itu spiritual, apa itu supranatural. Ya saya hanya akan menjelaskan dengan cara saya gitu. Jadi saya bukan dari referensi baca dari mana atau apa, tidak. Yang pasti begini, kalau kita bicara spiritual, spiritual dari kata spirit. Spirit artinya roh. Berarti kalau kita bicara spiritual, dia tentang kerohanian, rohani bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita bicara supranatural, supranatural itu sesuatu yang dari luar.
gitu loh. Dia extraordinary, aneh, unik, sukar dipahami, fenomena-fenomena supranatural. Sebagai contoh begini, saya duduk berdoa, saya dapat pencerahan, saya merasa itu dari Tuhan, atau saya menambah kebijaksanaan saya karena ketenangan saya, lalu saya menemukan solusi jalan keluar dari permasalahan saya. Kita akan sebut itu spiritual, kan begitu. Tapi kalau artinya gitu, itu mungkin dia ada masalah uang apa, dia menemukan solusi itu gitu loh. Dia sinkron antara semesta dengan pemikirannya, dengan hati nuraninya. Ya. Itu spiritual. Ya. Tapi kalau saya pergi kemana, Mbah Alfa bantu saya supaya usaha saya naik. Nah, ini kan supranatural. Ya. Ini sangat berbeda, guys. Ya. Gitu loh. Saya berdoa kepada Tuhan, mendoakan teman yang sakit, dia sembuh. Itu kan laku spiritual, ya kan? Kalau ngomong laku spiritual banyak sekali, mau itu laku prihatin juga laku spiritual, gitu loh. Mungkin ada kadang-kadang ada manifestasi supranatural. Contoh kita lagi mendoakan rumah, atau mungkin rumahnya bahkan memang sering ada fenomena pergerakan benda-benda, suara-suara. Nah, itu namanya supranatural. Tolong dibedakan, gitu loh. Jadi kalau orang yang benar itu justru dia mengarahkan ke sejatian diri, di dalam diri, itu spiritual. Tapi kalau saya bilang, oh kamu mau ini, mau kaya, sana ke Gunung Kawi, itu supranatural namanya, beda. Itu contoh kecilnya ya, gitu loh. Jadi spiritual itu lebih ke meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan diri ya. Betul, sementara supranatural selalu mencari keluar. Iya kan, saya pakai ini, anggap cincin ini ada tuahnya supaya saya, wah nggak bisa dipotong nih, saya akhirnya petantang-petenteng ya. Saya punya kemampuan supranatural dari benda ini. Tanpa benda ini saya bukan apa-apa. Tapi beda sama spiritual. Saya keluar aman, damai, orang sayang sama saya karena saya punya Sikap kekayaan yang baik. spiritual dalam diri saya. Attitude Gitu loh, yang saya punya baik. cinta kasih. Baik lagi, berarti kan roh atau spirit berasal dari Tuhan, artinya menjalankan kehendak rohani. Kehendak rohani pasti apa yang Tuhan perkenankan, berbuat kebajikan, berbuat cinta kasih, welas asih, berbuat Ya. untuk manfaat orang banyak, Berucap benar dan bijak. tidak merugikan orang. Jadi intinya itu spiritual itu tidak berbenturan dengan agama manapun. Oh ya. Nah, ini juga bahkan orang persempit lagi, spiritual itu kayak kita harus ke hutan mana. Iya. Bukan, oh saya ngasih kucing makan itu kasihan, udah spiritual loh itu namanya. Sampai saya mungkin bisa kumpulin 10 kucing, sampai saya bisa bikin shelter kucing, itu udah laku spiritual namanya. Itu yang orang nggak sadar ya, silakan artikan sendiri lagi secara luas, mau saya bikin yayasan, panti asuhan, atau saya bikin rumah ibadah. Yang padahal kalau kita lihat sekarang loh ya, saya percaya bahwa agama sejatinya dibentuk untuk memfasilitasi kebutuhan spiritual setiap umat manusia. Tapi saat ini kebetulan agama Diperjualbelikan. iya bukan lagi spiritual. Kepentingan politik. Agama itu Tuhannya sekarang Iya. agama, bukan sang pencipta. Umumnya ya, saya mohon maaf sebelumnya, saya yakin nggak semua orang seperti itu, gitu loh. Tapi ya oknum-oknum orang-orang yang Ya. kesadarannya semakin melemah, Ya. kurang bertanggung jawab, akhirnya merusak nama agama itu sendiri. Ya sama lah dengan konteks dukun tadi. Jadi bukan salah agamanya ya, tapi salah orangnya, oknumnya. Ya. Ada yang mau bertanya? Cukup. Apa? Mumpung lagi loading, saya mau tambahkan. Saya ada sedikit cerita. Ini saya sedikit cerita tentang ini ya, sejarah-sejarah kajian tentang dukun. Jadi sarjana-sarjana asing seperti Belanda justru mengkaji konteks dari perdukunan di Indonesia, mohon maaf. Sementara di Indonesia terdapat dua otoritas yang ekstrim nih, yang secara terlalu percaya ataupun menolak mentah-mentah dukun, seolah menjadi oposisi dari kaum. Jadi yang biasanya kaum-kaum terpelajar, kaum-kaum agamawi, ini termasuk kedokteran medis ya, apa medis modern maksud saya, sangat kontra sekali terhadap dukun ini. Padahal lucunya, ini malah peneliti-peneliti, profesor, sarjana-sarjana asing malah datang ke Indonesia untuk meneliti fenomena dukun itu, gitu loh. Mungkin ada salah satu bukti konkretnya yang mungkin bisa ini, mungkin contoh penelitiannya mungkin sudah ada ini kan, yang apa, tumbuhan itu kan. Oh iya, nah, ini kamu ngomong ini saya jadi keinget. Kalau saya nggak salah,
Profesor Dokter Jepang ya. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi itu ada kok, kalian silakan googling sendiri atau cari di YouTube. Itu ada beliau ini anggap saintis lah ya. Saintis ya, ilmuwan. Dia melakukan, saya juga lupa, ini satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda. Yang satu dia menggunakan air. Peneliti Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto melakukan eksperimen menggunakan beras yang ditaruh dalam 3 wadah. Dan 3 wadah ini diberi perlakuan yang berbeda. Yang satu diberi label positif serta kalimat positif. Yang kedua diberi label negatif serta kalimat negatif. Yang ketiga tidak diberi label atau kalimat apapun. Nah, wadah pertama diberi kalimat positif seperti aku berterima kasih, aku mencintaimu. Label kedua diberi ucapan aku membencimu, kau bodoh. Intinya adalah kalimat-kalimat negatif diberikan kepada wadah kedua. Dengan terus mengucapkan kepada masing-masing subjek selama 30 hari, hasilnya sangat mengejutkan. Toples berisi beras yang pertama mengalami fermentasi dan tampak segar. Toples kedua yang diberi kalimat negatif berubah menghitam. Toples ketiga yang tidak dilakukan apapun, kalimat apapun, label apapun, juga mengalami kerusakan meskipun tidak separah toples atau wadah kedua yang diberi kalimat dan label negatif. Jika dipahami, ini membuktikan bahwa pikiran dan kata-kata sangat mempengaruhi keadaan dan kualitas kehidupan seseorang. Sama halnya dengan manfaat dari doa, ibadah, mantra, ataupun afirmasi positif yang diucapkan dan dipercaya oleh manusia tersebut yang akan sangat mempengaruhi baik atau tidaknya kualitas dan keadaan pikiran dan mental orang tersebut. Sebelumnya, pada tahun 1994, beliau juga melakukan eksperimen yang sama terhadap air, yang membuktikan kata-kata sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Beliau mengumpulkan botol berisi air dan meminta muridnya untuk mengucapkan kalimat negatif yang ditujukan kepada botol berisi air tersebut dengan mengucapkan kata seperti kau bodoh, aku membencimu. Di kondisi lainnya, beliau memerintahkan hal yang sama, ucapan terhadap air dalam botol, namun kali ini menggunakan kalimat positif seperti terima kasih, aku mencintaimu, aku bersyukur. Dia mengumpulkan semua botol berisi air tersebut dan membekukannya, kemudian mengambil sampel dari 2 bahan penelitian tersebut. Di dalam mikroskop tampak pada air yang diberi kalimat negatif sangat padat dan membentuk pola yang terlihat buruk. Sementara air yang diberi kalimat positif mengkristal, membentuk struktur yang indah, tampak harmonis. 85% tubuh kita adalah air, sehingga dapat dipastikan saat kita banyak mengucap kalimat negatif, berpikir negatif, stres, maka akan berpengaruh terhadap aspek kehidupan secara luas, seperti kesehatan fisik maupun mental. Yang lebih menarik lagi, di sini ada tanaman. Nah ini yang tadi saya bilang, saya tidak tahu ini orang yang sama atau bukan. Tanaman, yang satu dihina, dihujat, yang satu dipuji-puji, diucapkan kalimat-kalimat positif. Yang diberi kalimat positif tadi berkembang sehat, subur. Yang satu lagi mati guys, layu. Ini apa namanya kalau bukan energi? Kurang lebih ya ini yang terjadi saat mungkin pemuka agama mendoakan umatnya atau orang yang percaya atau mungkin dukun bahkan gitu loh, yang mereka juga percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan cara mereka masing-masing mendoakan atau memantrai temannya, pasiennya, lalu menjadi sembuh karena ada energi positif dari semesta yang disalurkan. Bukan cerita ya, ini kisah nyata, namanya Salem Witch Trials, pernah dengar? Jadi pada tahun 1692 sampai 1693 di Amerika, saya lupa nama kotanya, ini ada peristiwa yang dipicu oleh histeria massal ketika sekelompok gadis muda menunjukkan perilaku aneh dan menuduh beberapa orang sebagai penyihir. Nah, tuduhan ini menyebabkan lebih dari 200 orang ditangkap dan sekitar 20 orang dieksekusi, 19 digantung, dan 1 tewas akibat penyiksaan. Dan orang-orang yang tertuduh adalah orang yang dianggap tidak religius. Jadi artinya tuduhan ini sentimen asumtif, begitu. Jadi waktu itu gini, pengadilan ini nganggap ini salah satu contoh tragis ya dari ketakutan dan prasangka, penyalahgunaan kekuasaan. Yang faktor yang menyebabkan fenomena ini adalah ini kurangnya pengetahuan. Jadi saya jabarkan, 1, ketegangan sosial dan agama. Komunitas Salem sangat religius waktu itu. Dan keyakinan pada keberadaan sihir dan setan itu sangat kuat saat itu. Ya umumnya kan agama ini selalu memusuhi setan dan kadang-kadang sempit. Seluruh bentuk entitas gaib yang tidak tampak kecuali Tuhan adalah setan.
Nah, ini sementara bentuk pikiran jahat nggak dianggap ya. setan. Jadi setan itu sifat ya guys ya sebetulnya. Iya, sebenarnya. Nah, ketakutan terhadap yang tidak diketahui ini penyebab utamanya. Contoh ada penyakit seperti kejang, kondisi emosional yang ekstrim, yang tidak stabil. Intinya ada rasa sakit misalnya, penyakit yang tidak bisa diidentifikasi pada saat itu karena minimnya ilmu pengetahuan medis pada saat itu ya. Jadi itu dianggapnya gangguan sihir. Padahal bisa aja penyakit mental ya. Betul, terlebih waktu itu memang keadaan ekonomi Amerika di masa itu sedang tidak baik, tidak stabil. Gitu. Akhirnya terjadilah histeria massal. Artinya ketakutan ini menyebar dengan cepat dari gosip dan lain sebagainya. Jadi tuduhan ini makin tidak terbendung, tidak terkendali. Gitu. Akhirnya ya terjadilah yang seperti tadi, banyak pasti pernah dengar lah, di Inggris juga sempat terjadi kok. Jadi fenomena perempuan-perempuan yang dianggap penyihir diadili Dibakar. secara tidak manusiawi, betul, dibakar, digantung. Jadi gimana ya ngomongnya? Kalau mau buat yang nggak percaya, ya ini kan menguatkan keyakinan mereka bahwa oke lah, berarti fenomena gaib itu tidak ada. Gitu. Ya kita berpikir logis saja. Sebenarnya sudah cukup bagus. Saya nggak pernah loh nyuruh pasien saya atau teman saya yang butuh, lalu saya sugesti mereka supaya percaya dengan hal yang gaib gitu. Cuman kan gini masalahnya. Kalau kamu nggak percaya gaib itu artinya tidak tampak. Lah Tuhan gaib, gimana dong? Saat kamu nggak percaya Tuhan, bagaimana kamu mau tolong dirimu? Anggap memang sebetulnya menurut saya percaya Tuhan itu juga harus percaya sama diri sendiri. Contoh begini, kadang kita nggak sadar loh, kita mengkhianati Tuhan dengan doa kita. Anggap Pak, kamu doa, Tuhan aku minta rezeki, tapi kamu habis itu kerja males, atau kamu nggak yakin sama rezekimu, berarti kamu nggak percaya Tuhan. Doamu omong kosong. Makanya iman itu dimulai dengan diri sendiri dulu. Yakin sama diri sendiri, yakin bahwa Tuhan beserta kita, menyertai kita, sehingga kita damai, kita tenang, kita percaya diri, kita nggak melakukan kegiatan atau bekerja itu dengan rasa khawatir, gitu loh. Kayak pikiran, aduh uangku cuma segini, mungkin aku akan gini terus miskin sampai selama-lamanya, ini kan berarti kamu nggak beriman, gitu loh. Artinya begitu, itu memang harus diimbangi dengan percaya dengan diri sendiri, gitu loh. Kan balik lagi, nggak salah kok percaya dengan diri sendiri. Banyak yang menyebut konsep bahwa Tuhanmu adalah dirimu sendiri. Tuhan ada di dalam diri sendiri. Ini kan menurut saya nggak ada yang salah. Ini cuma masalah mau melihat dari sisi mana, gitu loh. Ada yang mau bertanya? Cukup. Ya mungkin tambahan. Ya memang kita nggak bisa tutup mata juga bahwa banyak orang-orang yang tidak terpelajar akhirnya berprofesi sebagai dukun, dan mereka pinter apa sedikit gitu, anggap pinter trik, oh langsung nih sombong. Pinter agama sedikit, langsung jadi anggap dirinya tokoh, gitu loh. Pinter ilmu psikologi sedikit sama gitu. Jadi ya memang orang pinter ya. Kalau kita mau ngomong pinter apa enggak, ya itulah kenapa disebutnya orang pinter kan. Memang saking baik lagi ya, mereka nggak bisa kita bilang bodoh loh. Kalau mereka bodoh, si dukun-dukun palsu ini, karena apa yang ketipu bisa sampai ratusan orang. Berarti kepintaran mereka di atas rata-rata. Tapi sayangnya kepintaran itu tidak digunakan untuk sesuatu yang baik. Begitu. Ya mudah-mudahan kalau menurut saya janganlah memusuhi orang-orang dengan profesi yang mungkin untuk era modern ini sedikit berbeda dengan kalian-kalian yang umumnya begitu. Bukan mentang-mentang karena saya juga dukun, enggak. Saya jujur saya nggak peduli. Contoh, banyak dukun yang kebakaran jenggot nih sejak adanya pesulap merah, apalagi beliau makin eksis. Ih, saya enggak. Kenapa? Apa yang diucapkan pesulap merah saya setuju. Gitu loh. Memang harus diberantas ini dukun-dukun ini karena kasihan agama jadi jelek namanya, atau suku tertentu jadi jelek namanya. Termasuk apa guys yang saya miris? Keris. Ya kan? Keris selalu dianggap barang setan apa, ini gara-gara sinetron. Gitu loh. Terus ikut-ikutan lagi dukun-dukun jadi pakai keris juga tuh kayak Bu Samsudin, dia ngetrik pakai keris keluar listrik. Termasuk pakaian-pakaian budaya. Gitu loh. Pakaian budaya ini baik apa ya, memiliki kekayaan nilai filosofis yang tinggi. Leluhur kita memahami itu, nggak sembarangan. Warna ini artinya apa, motif batik tertentu artinya apa, atau ukiran apa, itu semuanya ya simbol dan memiliki makna yang dalam. Tapi sekarang kita mentah-mentah, oh budaya itu setan, dukun, apa syirik, musyrik. Gitu loh. Kurang ajar kan di beberapa film, terutama kan film horor. Sekarang itu lebih identik dukun digambarkan dengan sosok yang mohon maaf sangat ya tidak pantas lah bagi saya. Kadang itu ngilung. Pakaiannya ya. Pakaian Jawa. Iya, bawa keris, ramal lah, apalah. Jadi itu mungkin jadi apa ya istilahnya masuk ke alam bawah sadar masyarakat gitu loh. Dan sorry saya potong, itu yang bikin film bukan orang Indonesia ya. Coba kamu lihat itu produser sama sutradaranya.
Ya, jadi miris sekali, maksudnya warisan budaya kita, kebudayaannya itu luntur, hilang akibat ulah Orang luar. ya orang Ya, luar atau makanya bahkan guys, orang Indonesia sendiri. Budayakan mencari tahu, budayakan perkaya literasi lah, baca-baca gitu. Jangan orang bilang apa kita telan mentah-mentah gitu. Terutama untuk Gen Z. Iya, apalagi Gen Z. Ini nggak seru nih, gini doang, nggak ada lagi. Udah? Oke. Saya udah. Ya udah, kita tutup. Nanti kalau kita keterusin tambah melebar kemana-mana nanti. Kita tutup, betul. Ya. Oke, mungkin dari kita cukup sampai sini. Tujuan kita bikin konten ini adalah untuk mengedukasi. Balik lagi, mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin kita tidak pantas untuk kita ucapkan di sini. Sejatinya kita hanya mengungkapkan apa yang kita tahu, sebatas mana yang kita tahu. Jika kalian ada yang tidak cocok, mungkin bisa komen atau mungkin bisa mengingatkan kita juga seperti itu. Dan juga mungkin untuk teman-teman bisa ini ya, untuk request konten kita mau bahas apa lagi di next video terutama. Kita bisa nanti di komen gitu, bisa request kita mau ke tempat apa atau mungkin kita mau bahas tentang apa, kita akan sangat membuka tentang hal itu. Jadi mungkin saya di sini, saya Alfa, saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih. Ya, kritik sarannya juga kita butuh banget. Ya. Nah, dan kalau dari saya sebenarnya lebih ke sharing sih ya. Ya. Artinya saya merasa saya belum cukup lah untuk disebut sebagai edukator kalau dibilang ini edukasi. Artinya apakah ini menjadi edukasi atau tidak kembali ke Anda masing-masing Ya. yang menontonnya Ya. begitu. Ya. Ya. Saya Kita- ucapkan mohon maaf jika saya ada salah ucap. Ya, semoga kita tayangannya bisa menginspirasi, menambah wawasan. Kita di sini sama-sama masih belajar nih ya. Betul. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Terima Arnaya kasih. Trend. Thank you. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Ayo.